Tuhan Elohim kami tergabung dalam Trinity of Love atau Trinity. Kristus adalah nama Tuhan, kekasih, dan pembalas. Karena itu, kita bergabung dengan
terbatas atas setiap kami Tuhan. Kami memuji dan menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang heran, Allah yang ajaib bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menikmati kasih-Mu yang tak terbatas atas setiap kami Tuhan. Terima kasih di pagi hari ini kami semua memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan Yesus Allah yang layak kami sembah dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam setiap hati kami, yang menaungi hati kami, yang menerangi jiwa kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang manis, yang lembut, yang menguasai setiap kami, memampukan setiap kami mulai mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Bukalah telinga rohani kami supaya kami mendengar Tuhan apa yang Engkau mau kami dengar pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu yang terbaik ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara terkasih. Pujian yang luar biasa yang kita naikkan sama-sama di pagi hari ini. Hari ini sebelumnya kenalkan dulu ya, walaupun sudah kenal juga ya, sering kesini. Nama saya Priscilla dan itu suami saya Dev. Terima kasih untuk Pak Abraham Sugio yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk pagi hari ini sharing firman di tempat ini. Tema pada bulan ini ya Bapak Ibu Saudara terkasih, di sini temanya berjaga dan waspada, benar? Ya, tema pada bulan ini adalah berjaga dan waspada. Sebagai orang percaya, kenapa kita harus selalu berjaga dan waspada Bapak Ibu? Karena apa? Berjaga dan waspada itu sebenarnya kalimat yang sama, maknanya itu sama, berjaga dan waspada. Sebab hari-hari ini begitu luar biasa kebutuhan, ada banyak sekali kebutuhan jasmani yang kita perlukan, ada begitu banyak tekanan-tekanan yang terjadi, ada begitu permasalahan, pergumulan yang kita hadapi setiap hari, dan godaan-godaan untuk berusaha apa? Menyimpang daripada iman kita. Makanya kenapa kita mesti berjaga, waspada, dan hati-hati. Dan Tuhan mau kita tetap waspada dan berjaga-jaga. Jangan sampai karena ingin mencukupi setiap kebutuhan kita, kebutuhan saudara semua apa? Kita tidak lagi melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu jangan sampai, karena apa? Kita sebagai orang percaya, bahkan sekarang banyak sekali anak-anak muda, mungkin di sini banyak sekali anak-anak muda di tempat ini. Jangan sampai untuk mau menikah dengan seseorang yang beda kepercayaan, akhirnya kita menanggalkan iman kita kepada Yesus. Jangan sampai. Kita harus menjaga-jaga dari segala itu. Karena apa? Dunia ini memang penuh dengan godaan. Tetapi kita perlu terus berjaga-jaga secara konsisten. Berarti apa? Berkesinambungan, terus-menerus selama kita hidup. Karena kita jangan lengah terhadap bahaya yang mengancam. Kita tidak tahu kapan waktunya. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini kita mengambil contoh Adam dan Hawa. Manusia pertama ya, Adam dan Hawa. Kita pun terjerat oleh daya pikat hal-hal dunia yang kita lihat baik untuk dimakan. Waktu itu Adam dan Hawa melihat buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula menarik hati karena memberi perhatian. Bapak Ibu Saudara, baik belum tentu benar ya, kita harus cek dulu. Kita baca firman-Nya Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buah dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakan. Mari kita pelajari. Kita tidak dapat tergoda dengan sesuatu yang tidak kita pikirkan. Ayo kita cermati.
segala sesuatu itu pasti lewat pikiran kita dulu, Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa mengendalikan pikiran kita supaya kita terhindar dari godaan. Kalau kita memikirkan hal-hal yang negatif, nah kita harus stop. Kita harus pikirin hal-hal yang positif. Kan firman Tuhan katakan apa? Pikirkanlah sesuatu yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Nah, itu yang harus kita pikirkan daripada kita memikirkan hal-hal yang negatif. Nah, kita semua dapat menjadi pria dan wanita Tuhan yang perkasa jika kita tidak tergoda. Betul nggak? Iya, kalau kita nggak tergoda, kita akan ikuti on the track-nya Tuhan. Jadi langkah pertama setan menuju dosa kita adalah membuat kita memikirkan apa yang Allah perintahkan untuk tidak kita pikirkan. Jadi jangan mau pikiran itu kan jendela kita yang pertama. Masih ingat bahwa Tuhan Yesus waktu sebelum disalibkan dia dimahkotai duri. Itu pikiran kita yang ditebus. Bahkan Tuhan menggantikan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Kita punya semua pikiran Kristus. Jadi mari kita gunakan pikiran Kristus itu. Sebab jika kita mengendalikan pikiran kita, kita bisa mengendalikan diri kita dan tidak berbuat dosa. Karena semua akarnya lewat pikiran kita. Dan dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia itu, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, kita melihat seperti tadi, Hawa melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan. Itu berarti apa? Kedagingan. Kita melihat sesuatu dan itu baik, kita makan aja gitu. Melihatnya enak dipandang, sama dengan apa? Nafsu. Jadi kalau kita mengingini sesuatu, kita melihat akhirnya timbul nafsu, berarti jangan pikirkan hal-hal yang tidak baik itu untuk dilihat. Dan kebanggaan hidup adalah ketika kita melihat bahwa menjadikan seseorang bijaksana adalah hal yang diinginkan. Semua orang menginginkan bijaksana, tetapi apakah itu baik? Nah, kita harus sesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi bahwa kita harus perhatikan bahwa waktu Hawa berdosa, ia ingin Adam ikut berdosa bersamanya. Berarti apa? Orang-orang berdosa senang menjadi agen setan untuk membawa orang lain ikut dengan dia. Ya kan? Jadi apa? Kesengsaraan suka ditemani. Nah, kita harus merenungkan hal ini mungkin sederhana Bapak Ibu, tetapi ini sebenarnya sangat-sangat powerful kalau kita menjalaninya dan menghidupinya sesuai dengan norma-norma apa? Firman. Kita telah belajar, kita mengetahui semua bahwa Yesus dicobai 3 kali. Mari kita bahas Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turun merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ya, tadi Adam dan Hawa melihat, mengingini, akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Mengajak pula lah Adam, akhirnya ikut bersama-sama menjadi berdosa. Akhirnya mereka dipindahkan ke dunia ini. Bukan Tuhan tidak mengasihi, tapi karena begitu besar kasih Allah, dia dijadikan ke dunia. Supaya apa? Supaya dia tidak memakan pohon yang abadi. Kalau enggak, nanti dosa selama-lamanya menjadi abadi. Nah, dia mengetahui apa yang kita rasakan. Yesus telah menjadi manusia sama seperti kita. Dia mengetahui apa yang kita rasakan, dan karena itu dia dapat berhubungan dengan kita dan memahami apa yang sedang kita alami.
Sebab Yesus 100% manusia, Yesus juga 100% Allah. Bagaimana Yesus dicobai dari segala hal itu? Dia apa? Tidak tergoyahkan. Kita tahu bahwa akar segala dosa adalah keegoisan. Dia dicobai dengan cara persis sama dengan kita ketika berada di area tersebut. Waktu Yesus di dunia ini, Yesus dicobai oleh iblis dalam 3 hal juga, yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Yang pertama, keinginan daging apa? Waktu Yesus puasa 40 hari, lalu Yesus dicobai menjadi iblis mencobai Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Yesus bilang apa? Yesus menolak. Yesus menegaskan bahwa manusia hidup bukan hanya roti, tetapi juga dari firman Allah. Ini semua mengingatkan kita kalau hidup kita itu harus apa? Makan firman juga, terus gali firman, terus cari firman-Nya. Terus Tuhan Yesus dicobai untuk apa? Keinginan mata. Tadi keinginan daging ya, yang untuk apa? Batu menjadi roti itu keinginan daging. Tapi Tuhan tidak mengikuti keinginan iblis. Nah, Tuhan dicobai dengan keinginan mata supaya dia melompat, ya, supaya ada malaikat yang akan menopang Yesus. Yesus tidak mengikuti apa yang iblis suruhkan karena Yesus menolak, karena tahu bahwa menggunakan kuasa kudusnya dengan cara itu adalah salah. Kita tidak perlu membuktikan siapa diri kita kepada orang lain. Jadi kita harus berhati-hati. Dan satu lagi, Yesus dicobai apa? Untuk merebut kerajaan dunia, ya kan? Sekali saja engkau menyembah aku, seluruh dunia ini aku akan berikan kepadamu. Yesus tidak mau, karena apa? Yesus menolak karena hanya akan mematuhi Bapa surgawi. Jadi setiap kali musuh Yesus menjawab apa? Musuh memberikan clue-nya untuk Yesus lakukan, Yesus bilang apa? Ada tertulis. Bapak Ibu Saudara, apa yang tertulis? Firman. Makanya kenapa kita harus gali firman Tuhan itu, kita hidupi firman itu, Tuhan itu supaya kita mengerti. Jadi pencobaan itu merupakan usaha iblis untuk menggoda kesetiaan Yesus kepada Allah. Demikian juga kita, bagaimana kesetiaan kita kepada Yesus. Dan Yesus mampu mengalahkan godaan iblis dengan firman Allah dan Roh Kudus. Yesus melakukan apa yang Bapa utus untuk Yesus lakukan. Jadi sekarang Yesus telah memberikan contoh itu kepada kita semua. Mari kita berjaga-jaga dan waspada. Bahkan Paulus menasihati kita untuk berjaga-jaga dan waspada, Bapak Ibu. Ini ada satu firman, tetapi ada 3 terjemahan. Jadi 1 Korintus 16 ayat 13 dalam versi terjemahan baru, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh di dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Jadi apa? Untuk kita tetap beriman dan kuat di dalam menghadapi tantangan dan pengaruh yang membahayakan hidup kita. Bersikaplah seperti laki-laki. Kenapa mesti laki-laki? Saya kan perempuan, Bu. Jadi apa? Menjadi orang yang berani, siapapun kita, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi mempunyai sikap yang berani dan tetap kuat, berani terhadap segala pengaruh palsu yang ada yang mengganggu kehidupan kita. Berdirilah teguh dengan dalam kepercayaan dan di dalam iman yang Bapak Ibu percayai, yaitu iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Ya, amin. Amin. Dalam ayat yang sama, tetapi di dalam terjemahan Alkitab mudah dibaca AMD, ayat yang sama artinya berhati-hatilah, peganglah imanmu dengan teguh, tunjukkanlah keberanian dan kuatkanlah
satu lagi 1 Korintus 16 ayat 13, ayat yang sama tetapi di dalam terjemahan firman Allah yang hidup artinya waspadalah, teruslah percaya penuh kepada Kristus, berjuanglah dengan berani demi Yesus dan tetaplah berpegang pada Dia. Satu ayat firman Tuhan tapi terjemahannya ada 3. Yang pertama tadi berjaga-jaga, terus ada lagi berwaspada, terus berhati-hati. Ini ayat yang sama tapi menjelaskan sangat detail. Makanya untuk itu kita harus belajar kebenaran firman Tuhan lagi, kita gali lagi supaya untuk tetap beriman dan kuat di tengah budaya yang menentang iman kita kepada Kristus. Untuk berjaga-jaga, untuk waspada, untuk hati-hati. Jangan lari ke dalam ketakutan, tetapi berdiri teguh di dalam iman, kuat, tidak menyerah. Amin. Amin. Semua hal ini adalah hal yang dilakukan di dalam apa? Pertempuran. Bapak Ibu, kita harus waspada, berhati-hati, berjaga-jaga. Kita sedang berperang. Semua orang percaya, semua orang Kristen disadari tidak disadari kita sedang berperang. Dan banyak orang tidak mengerti ini, tetapi ada kejahatan di dunia ini. Setan itu tidak hanya sebuah konsep. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus mengusir setan dari orang-orang percaya. Peperangan sesungguhnya sedang terjadi dan kita harus berjaga-jaga, waspada dan berhati-hati sebab berperang agar setan tidak merusak kita. Jadi harus hati-hati. Kenapa sih? Apa sih? Siapa kita? Karena ada Yesus di dalam kita. Setan tidak mau kita punya kekekalan bersama dengan Yesus. Bahkan di dalam diri kita, kita memiliki kekayaan di dalam Kristus Yesus. Itu ada di dalam kita. Apa itu? Yaitu anugerah yang luar biasa yang Tuhan sudah beri kepada kita. Yaitu anugerah yang tak terbatas, tak terukur, tak terhitung, tak habis-habisnya, kekayaan yang tidak dapat dicari oleh manusia manapun. Tak seorang pun di antara kita yang pernah atau mampu sepenuhnya menyelidiki, memahami kekayaan kasih anugerah Allah. Betul Bapak Ibu? Seberapa besar kasih Tuhan hingga Ia rela memberikan dirinya bagi setiap kita yang sepenuhnya apa? Kita harus menghargai Yesus. Untuk itu, kenapa kita perlu berjaga-jaga? Karena kita harus menyadari bahwa setan datang melawan kita melalui cara kita berpikir. Jadi sebenarnya kalau kita pelajari di dalam kebenaran firman, itu sederhana. Kok bisa begini, kok bisa begitu? Kita harus duduk diam, pelajari firman, belajar dengan Roh Kudus. Nah, setan itu datang kepada kita setiap hari, apalagi hari-hari ini di zaman apa? Teknologi. Bapak Ibu bisa melihat apa saja lewat apa? Genggaman Bapak Ibu, lewat smartphone Bapak Ibu, lewat setiap acara-acara TV, media berita. Kita tidak hanya melaporkan apa yang terjadi, tapi real time. Ya, kayak kemarin kebakaran, kita bisa melihatnya di sini karena ada siaran langsung. Apa yang terjadi kita melihat. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini kita bisa melihat saat ini juga. Nah, tragedi di seluruh dunia disalurkan ke rumah kita, ke ponsel kita. Nah, Tuhan memberitahu kita dengan tepat bagaimana bumi ini akan berlalu juga. Kita kalau membaca kebenaran firman-Nya, dan begitu adanya tidak akan dari bagaimana bumi ini akan berlalu, tetapi disadari
Kita harus yang menjaganya. Kita yang harus tahu apa yang harus kita lihat. Kita harus bisa menentukan sendiri apa yang baik, apa yang benar bagi kita. Karena sekali kita terjebak ke sana, itu akan terus menerus. Aku mau nonton lagi, aku mau menonton lagi, aku mau menonton lagi. Harusnya kita apa? Kita dengerin firman Efesus 6 ayat 10 dan 13. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, tetapi tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ini luar biasa karena Tuhan memberikan kita cara-cara untuk berperang, memberikan kita firman-Nya untuk kita melangkah sesuai dengan kehendak Dia. Dan ayat ini ditulis sama Paulus. Nah, Paulus memberitahu kita bagaimana kita dapat berkemenangan di zaman yang jahat ini. Meskipun ditentang oleh setan ada, tetapi kita bisa melaluinya karena apa? Ada kemampuan Tuhan di dalam kita. Kita menjadi orang Kristen yang menang ketika hidup dengan kuasa Tuhan. Tuhan sudah memberikan kuasa dan otoritasnya dan kasih-Nya, ada buah-buah roh juga di dalam setiap kita. Sehingga seharusnya kita mampu dan bisa melewati segala pergumulan sesuai dengan yang Tuhan mau. Bahkan kelemahan kita tidak menjadi masalah jika kita memanfaatkan kuasa ilahi Allah. Nah, salah satu rahasia terbesar kehidupan Kristen yang berkemenangan bukan hanya kehidupan yang diubah, tetapi kehidupan yang dipertukar. Siapa? Yesus yang telah menukar kehidupan itu sehingga kita mendapatkan anugerah kasih Allah. Itu karena kita percaya kepada Yesus, maka Yesus memberikan itu kepada kita. Dan Yesus melakukan itu untuk semua orang di dalam dunia ini. Tetapi yang percaya kepada Dia yang menerima. Nah, iblis tidak mau kita menerima hal-hal yang Tuhan berikan. Iblis mengganggu kita supaya kita ikut dia. Jangan sampai kita terprovokasi oleh hal-hal yang tidak baik, Bapak Ibu. Dan di sini Paulus menjelaskan dengan sangat jelas bahwa peperangan kita bukanlah melawan manusia, tetapi melawan kekuatan rohani yang bekerja di belakang layar melalui manusia. Kita tidak dapat memenangkan pertempuran dengan senjata duniawi. Kalau kita marah sama seseorang, kemarahan terhadap orang membuat kita bermain tepat di tangan iblis. Karena waktu kita marah akan mengeluarkan perbendaharaan tidak baik. Jadi cara mengatasinya adalah kita harus cara mengatasi kuasa rohani yang datang kepada kita melalui orang lain dengan apa? Berikan pipi kiri, waktu tampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Berarti kau harus mengampuni saudaramu yang menyakiti engkau. Amin. Karena Tuhan bilang apa? Ampuni orang yang bersalah kepadamu, maka aku juga akan mengampuni kamu. Ini sepele tentang pengampunan. Tetapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukannya itu nggak mudah karena daging itu sakit, dikecewakan itu sakit, dilukai itu sakit, bahkan dilukai sampai cacat. Sakitnya kayak apa? Gara-gara dia aku begini, gitu kan? Tetapi perintah Tuhan, ampuni
melindungi dia. Waktu kita melepaskan pengampunan, kita sedang membereskan luka-luka di dalam hati kita, Bapak Ibu. Maka penting untuk berjaga-jaga, untuk mengerti, untuk waspada, untuk kita bisa sabar. Sabar itu, kesabaran itu juga adalah buah roh, ya. Jadi segala sesuatunya Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi bagaimana kita nggak sabar? Ya, karena kita terpancing sama emosi. Karena pikiran kita sudah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ada keegoisan, ada kesombongan. Nah, itu tidak baik, itu berasal dari si jahat. Nah, tujuan dari roh-roh ini adalah untuk melawan dan menghancurkan semua milik Yesus dengan cara-cara apa? Menghalangi pekerjaan Tuhan, membutakan pikiran orang, menipu, menyesatkan, menggoda orang, memukul umat Allah, dan berusaha untuk merusak dan menyusup di dalam gereja. Jadi kita harus hati-hati dan waspada dimanapun kita berada, Bapak Ibu, dan menggunakan seluruh perlengkapan senjata Tuhan untuk memampukan kita untuk melawan semua alat yang iblis gunakan, yaitu kebohongan-kebohongannya, dengan apa? Perlengkapan senjata Tuhan untuk melindungi kita secara otomatis. Tetapi perlengkapan senjata Tuhan untuk melindungi kita itu tidak secara otomatis bekerja. Kenapa? Kita yang harus menggunakannya. Tuhan memberikan kita otoritas dan kuasa. Kuasa itu sudah diberikan Tuhan kepada kita, tetapi kita tidak pernah memakainya. Kita tidak tahu caranya. Nah, kita harus tanya kepada Tuhan bahwa waktu misalkan Bapak Ibu demam, panas, oh ini begini, oh kalau kamu panas berarti begini, kamu kena apa? COVID, kena apa? Bapak Ibu harus bilang, oh saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, ini berarti kita melakukan apa? Tindakan apa? Kita menggunakan otoritas kita. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berkatakan, oleh bilur-bilur Yesus saat ini panas keluar dari tubuhmu. Otoritas kita pakai dengan ucapan kita. Makanya hati-hati dengan perkataan kita. Kita ucapkan itu supaya dia keluar. Kenapa? Kadang itu akan mengganggu kita, mengusik, oh nanti jangan. Ingat ya tadi ya, iblis masuk ke dalam kita, memakai bagaimana cara kita berpikir. Makanya kita mesti hati-hati, waspada, berjaga-jaga dari hal-hal yang seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin kelihatannya biasa, semua orang juga begitu. Tapi kamu bukan orang yang biasa, Bapak Ibu. Tuhan sudah memberikan semuanya itu, senjatanya itu kepada kita semua. Saya pun belajar untuk menghidupi hal-hal seperti itu, Bapak Ibu, untuk kita lakukan. Jadi kita menjadi orang-orang yang excellent seperti Yesus. Kita belajar terus bagaimana firman. Waktu kita perkatakan firman, kita sedang memperkatakan kehidupan. Jadi daripada kita berkata-kata yang jahat, yang jelek, lebih baik kita berkata-kata apa? Yang manis, yang benar, kata-kata yang memberkati orang lain. Berkati dengan perkataan kita ke orang lain. Lebih baik kita memuji, ya kan? Nah, kita harus punya apa? Teguh di dalam iman dengan mengetahui apa yang kita yakini, yaitu di dalam firman. Teguh di dalam imanmu, yakin dan percaya bahwa Yesus Tuhan menjadi juru selamat pribadi di dalam kehidupan kita. Kita menjadi hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kekekalan. Bukan nanti waktu kita meninggal masuk ke surga, kita hidup di dalam kekekalan. Saat ini juga Bapak Ibu Saudara yang telah menerima Yesus Tuhan menjadi juru selamat pribadi di dalam kehidupan Bapak Ibu, kita sudah kekal di dalam Dia. Amin. Hal-hal yang rohani itu Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Tenangkan di dalam hatimu dan selesaikan sebelum ada badai. Makanya kenapa firman bilang berjaga-jaga, waspada dan hati-hati. Sebelum
terjadi sesuatu, kita sudah siap-siap, kita sudah mengerti. Karena apa? Kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu akan menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Itu akan menjadi nomor satu di dalam kehidupan kita dengan Dia. Nama kekristenan bukan agama, sekali lagi saya katakan di sini. Karena hubungan dengan Tuhan, kekristenan itu tentang hubungan kita dengan Dia. Seperti tadi kita sudah bahas bagaimana Yesus ada di dalam dunia, dicobai, tapi bagaimana hubungan Dia dengan Tuhan. Seperti itulah kita seharusnya. Jadi kita harus meluangkan waktu untuk belajar firman Tuhan. Dan kita harus mempercayai tentang apa yang Tuhan katakan di dalam setiap firman-Nya. Biarkan kita tahu, kita resapi apa makna daripada firman itu buat kita. Dan cari tahu lebih lagi, minta hikmat. Kalau kita nggak mengerti, kita tanya Tuhan, kita tanya Roh Kudus. Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Sebab kita adalah bait Roh Kudus yang luar biasa. Tuhan akan memakai kita dengan caranya yang luar biasa. Makanya kita terus berjaga-jaga dan waspada. Kita adalah bait yang membawa kerajaan Allah di dalam dunia ini. Dan Roh Tuhan sudah ada di dalam kita. Roh Kudusnya sudah ada di dalam kita. Kita adalah bait suci yang digunakan lewat tangan kita, kaki kita, mulut kita. Apapun yang ada di dalam kita, kita bisa apa? Mengajak orang-orang untuk menjadi luar biasa. Sementara iblis mencoba menyerang karena dia tidak ingin Anda bersinar, Anda excellent. Iblis nggak mau itu. Dan dia tahu kekuatan dari apa yang dapat kita capai di dunia ini. Iblis tahu. Makanya dia mencoba menghalang-halangi. Makanya Bapak Ibu terus belajar kebenaran dengan tekun. Dan percaya bahwa firman tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, Bapak Ibu. Karena saya mengalami banyak hal yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan saya. Itu semua karena firman yang mengubahkan. Waktu kita belajar kebenaran kita menjadi ada apa? Ada ketenangan di dalam hati kita. Dan banyak orang tidak berjaga-jaga, tidak waspada, tidak hati-hati, dan masih percaya bahwa apapun yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Bukan. Semua yang terjadi itu karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Setiap hari kita menentukan pilihan-pilihan. Setiap saat, setiap jam kita memutuskan apa yang kita lakukan. Nah untuk itulah kenapa kita perlu waspada dan berhati-hati. Sebab kita berpikir Tuhan entah bagaimana mengendalikan keputusan, ya kan? Oh ini karena Tuhan, terserah Tuhan lah, suka-suka Tuhan lah. Nah berarti apa? Padahal Tuhan memberikan rohnya di dalam kita. Jadi bukan urusan Tuhan lagi, tapi urusan kita. Kita mau menjadi seperti apa? Kita yang memutuskan, karena Tuhan memberikan kita free will, kehendak bebas. Tuhan tidak pernah mengambil kehendak bebasnya kepada umat manusia. Kita yang menentukan dan kita yang memilihnya, Bapak Ibu. Jadi kenapa kita harus hati-hati, waspada dan berjaga? Amin. Nah, Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ini pekerjaan iblis. Semua hal yang tidak baik berarti itu dari iblis. Kita bisa tahu, tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Itu adalah Tuhan yang memberikan apa? Anugerah kasih-Nya yang tak terbatas itu kepada kita. Tuhan rindu kita diberkati dengan luar biasa. Tuhan rindu kita menjadi orang-orang yang luar biasa, yang mewartakan siapa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi apakah kita sudah melakukan? Nah, itu harus kita bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana kita hidup, apa yang kita percayai, apa dengan
dengan apa tindakan yang kita lakukan. Sebab cara orang percaya kehilangan nyawanya yaitu apa? Menyangkal pikiran, emosi atau tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan ketika kita menyelaraskan pikiran, emosi, tindakan kita dengan petunjuk firman Tuhan, maka kita akan menemukan kehidupan yang berkelimpahan itu terwujud di dalam tubuh jiwa kita. Jadi sebenarnya kembali lagi kepada firman Tuhan. Jadi musuh tidak hanya mewakili ide atau pemikiran seperti coba digambarkan beberapa orang tentang kekuatan jahat atau seperti ide-ide negatif atau pikiran buruk. Kita belajar 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Nah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tahu semua orang di dunia itu mengalami hal yang sama, menghadapi hal yang sama, Bapak Ibu. Jadilah kendalikan diri kita dan waspada, hati-hati. Tapi perhatikanlah, iblis tidak bisa begitu saja melahap siapapun seperti singa yang ompong. Dia memang mengaum seperti singa. Dia hanya mendapatkan orang-orang yang tersesat yang keluar dari kawanan. Contohnya adalah kita pergi ke taman safari. Kita berada di dalam kendaraan yang terbuka, tetapi mengemudi di tengah-tengah singa. Dan pemandu meyakinkan kita bahwa singa tidak akan menyerang kita karena singa melihat sebagai bagian dari kendaraan selama kita tinggal di kendaraan itu. Bisa bayangin ya, kita ada di dalam kendaraan, kita pergi ke taman safari, ada singa-singa, kita melihat, kita foto-fotoin dia, tapi kita stay di dalam mobil. Tetapi dia memberitahu kita ada seorang turis yang turun dari kendaraan untuk mengambil gambar. Seketika singa itu apa? Datang mencabik-cabik orang itu. Jadi pelajarannya kita apa? Selama kita di dalam Kristus, setan tidak hanya menyentuh kita, tetapi kita berdiri dengan kekuatan kita sendiri. Itu adalah mangsa yang mudah dicabik-cabik. Jadi kita harus aktif melawan musuh. Kita harus aktif memperkatakan perkataan Tuhan. Dan singa dia menelan orang-orang yang mengabaikannya, tetapi dia tidak dapat mengalahkan orang-orang percaya sejati yang secara aktif melawan dia dengan perkataan firman. Jadi ada intimidasi, ya itu pasti dari si jahat, itu dari serangan musuh. Markus 13 ayat 33 berbunyi, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Kita tidak tahu kapan kedatangan Yesus yang kedua. Jadi berhati-hati tidak hanya untuk diri kita pribadi menghadapi segala hal yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, tapi berjaga-jaga untuk kedatangan Yesus yang kedua. Amin. Jadi kita terus harus berjaga-jaga dan waspada, karena kita tidak tahu kapan dan saatnya dia datang. Tetapi waktu dia datang, dia akan menemukan kita mempunyai iman yang teguh di dalam dia. Yohanes 16 ayat 13 berbunyi, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Siapakah dia? Itu adalah Roh Kudus. Karena kasihnya yang luar biasa, karena Yesus mati tinggalkan dunia ini, sekarang dia di sebelah
Kanan Allah Bapa, posisi kita bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanan Bapa, ada di dalam kekekalan. Sehingga apa? Tuhan mengasihi kita, memberikan Roh Kudus-Nya atas setiap orang percaya. Roh Kudus sekarang tinggal di dalam kita. Apakah Roh Kudus akan memberitahu kita hal-hal yang luar biasa yang daripada Tuhan? Iya. Pertanyaannya, pernahkah Bapak Ibu bertanya kepada Roh Kudus yang ada di dalam hati Bapak Ibu, bagaimana harus menjalani ini, bagaimana harus memutuskan ini? Tanya Roh Kudus, berdoa. Karena Roh Kudus juga akan memberikan kesaksian tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Yesus, di dalam kita dengan kewahyuan, dengan hikmat yang Tuhan akan berikan kepada setiap kita. Dan Roh Kudus akan menyatakan kepada kita bahwa kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Dan setan, iblis itu telah dihakimi. Jadi sebenarnya dia cuma singa yang mengaum-ngaum aja, tapi dia nggak punya apa-apa, giginya ompong. Jadi jangan takut. Dan Roh Kudus akan menunjukkan kepada kita hal-hal yang akan datang. Jadi jangan takut walaupun Yesus datang. Kita malah senang, ya. Kita bersama-sama dengan Dia, bertemu muka dengan muka. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Tetapi sekarang yang belum terjadi, ya kita berjaga-jaga, waspada dan hati-hati terhadap segala godaan, hal-hal yang mau mengganggu dan menyerang kita, mematahkan kita supaya kita tidak terus mengikuti Dia. Nah, itu adalah tipuan iblis, Bapak Ibu. Firman sudah hidup dan berkuasa di dalam setiap kita. Menjadi kuat di dalam daging itu adalah kesalahan besar. Kita menyombongkan diri. Kita nggak boleh menyombongkan diri. Tuhan yang lebih besar. Ini semua karena anugerah Tuhan. Dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah kekuatan alami. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa sukacita Tuhan, hubungan kita dengan Dia, itulah sukacita Tuhan, sukacita kita. Hubungan dengan Tuhan kita adalah kekuatan kita, bahwa Kristus itu tentang kekristenan, itu tentang hubungan. Yohanes 15 ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Amin. Waktu Yesus berkata bahwa tinggal di dalam Dia akan membuat kita memiliki sukacita yang penuh. Kita tinggal di dalam Dia, Dia di dalam kita. Kita penuh. Di hadirat Tuhan ada sukacita penuh, ada sukacita dan kepuasan yang mendalam dari tinggal di dalam Yesus yang tidak dapat ditandingi oleh apapun yang ditawarkan dunia ini. Kita menjadi orang yang kuat, yang teguh, tapi ada kedamaian yang sejati, ada sukacita yang sejati. Dan dalam situasi di mana kita sedang diuji dengan berat, pujian kepada Tuhan akan mengalihkan perhatian kita dari masalah dan memusatkan kepada Yesus. Dengan demikian melepaskan sukacita yang datang melalui iman. Iman itu penting, iman itu bagian kita. Bagian Tuhan sudah memberikan kasih anugerahnya yang luar biasa. Bapak Ibu bisa pelajari semua apa itu janji-janji Tuhan. Tapi itu tidak secara otomatis. Bapak Ibu sudah menerima itu, tetapi tidak secara otomatis Bapak Ibu mendapatkannya. Karena apa? Bapak Ibu harus menggunakan iman. Iman itu bagian kita untuk mengambil apa yang telah disediakan Tuhan bagi kita.
Iman itu aktif Bapak Ibu. Kita harus aktif mengendalikan mulut kita, melakukan hal-hal yang luar biasa, bekerja. Kita harus punya pengharapan, selalu ada pengharapan di dalam Dia. Dan kemenangan kita adalah apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Dia menanggung segala dosa, kesalahan, apapun kutuk di atas kayu salib. Kita mulai dari tempat kemenangan itu. Inilah cara kita melawan musuh. Yesus sudah melawannya. Kita sudah diberikan perlengkapan senjata Allah. Jangan tunduk pada karya Kristus yang telah selesai. Jadi iman kita dimulai dari sana Bapak Ibu. Efesus 6 ayat 18, dalam segala hal dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berarti apa? Kita disuruh berdoa, ya. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Dan bagian terakhir dari perlengkapan senjata Allah sebagai orang Kristen adalah doa. Bagaimana orang Kristen tidak pernah berdoa? Kita harus berdoa. Berdoa di dalam roh, berdoa berbahasa roh. Waktu kita berbahasa roh, kadang-kadang ada keluhan-keluhan waktu kita berdoa di dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah masing-masing Bapak Ibu. Mungkin kita kosakatanya terbatas, tapi waktu kita berdoa di dalam bahasa roh, kita bisa lama berdoa gitu. Tetapi itu roh ke roh. Bahkan roh itu, bahkan hati kita yang ada keluhan-keluhan yang tidak bisa keluar dari mulut kita, itu sampai ke Tuhan. Tuhan mengerti, Tuhan yang menyelidiki hati kita. Waktu kita banyak berbahasa roh, kita akan merasakan kedamaian, sukacita yang luar biasa. Bahkan kita akan mendapat hikmat itu waktu kita melewati setiap pergumulan permasalahan itu Bapak Ibu. Di sana ada jalan keluar karena kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka doa itu sangat penting Bapak Ibu. Jadi doa itu adalah apa? Ketergantungan mutlak dan ketergantungan pada Tuhan untuk apa? Campur tangan ilahinya di dalam kehidupan kita. Jadi di dalam roh berarti doa yang diarahkan oleh roh Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kembali lagi bahwa peperangan rohani kita tidak pernah melawan manusia. Kita harus menyelesaikan ini di dalam hati kita. Pertarungan yang sebenar-benarnya terjadi ada di dalam jiwa setiap kita, di dalam keinginan kita, terutama pikiran kita dan bahkan emosi kita. Jadi masing-masing dari kita harus menundukkan itu semua di bawah kendali Roh Tuhan. Kita memiliki pikiran Kristus. Bahkan Yesus berdoa untuk menyerahkan kehendak pikirannya dan emosinya hanya kepada Tuhan. Waktu sebelum dia penyalipan, dia berdoa, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi kehendak-Mu yang terjadi. Tuhan sudah mengajarkan bagaimana caranya kita mengambil setiap keputusan-keputusan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana enggak kita orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang luar biasa, karena kasih Tuhan yang luar biasa itu memenuhi kehidupan kita. Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, sebab roh memang penurut tetapi daging lemah. Ketika pikiran kita tertuju kepada Tuhan, setan tidak memiliki akses kepada pikiran kita. Kadang-kadang kan kalau kita punya sesuatu di pikiran kita, oh ya nanti kalau begini jadinya begini, kalau begini begini, kalau begini begini. Pernah nggak kita merasakan dan memikirkan hal seperti itu? Semua kita pernah, saya pun pernah. Tapi itu menjadi pembelajaran buat kita
supaya kita tidak memikirkan hal-hal yang sia-sia. Mari kita switch on pikiran kita menjadi kita memiliki pikiran Kristus, memikirkan hal-hal yang di atas, memikirkan hal-hal yang rohani, supaya hal yang rohani itu termanifestasi di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Demikian juga kalau Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan apapun, nyatakan itu semua dengan doa dan ucapan syukur, dan percayalah semua hal itu akan menjadi selesai bersama dengan Tuhan. Nah, masalahnya adalah kita sering berfokus pada hal-hal selain firman. Banyak nonton YouTube, ya kan? Banyak nonton apa? Film-film. Gak tahu ya, sekarang banyak sekali film-film, banyak lagi sekali konser-konser buat anak-anak muda. Tetapi firman Tuhan adalah kesehatan bagi daging kita. Tuhan sudah memberikan kesembuhan di dalam roh kita. Tetapi bagaimana jiwa kita? Kita harus mengambil kesembuhan yang ada di dalam roh kita. Roh kita itu sama seperti Tuhan. Roh yang membangkitkan orang mati itu ada di dalam kita. Pertanyaannya, bagaimana roh itu bisa termanifestasi di dalam daging kita? Ya, kita harus mengeluarkannya lewat jiwa kita. Makanya kenapa kita harus menyelaraskan jiwa kita kepada keinginan dan kehendak Tuhan, supaya hal-hal yang rohani itu bisa keluar dan termanifestasi di dalam kehidupan kita. Yang sakit disembuhkan, oh ya, oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Jadi kita harus pikirkan hal-hal seperti itu yang merubah cara-cara kita berpikir. Amsal 4 ayat 20 dan 22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Amin. Jadi Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan untuk menyetel telinga apa? Bukan di sini, tapi di sini. Telinga hati kita untuk mendengar hal-hal dan menutup telinga kita dari hal-hal yang negatif. Ini penting karena ada begitu banyak hal di dalam dunia ini yang tidak boleh seharusnya kita dengar. Hal-hal yang tidak patut kita dengar, jangan kita dengar. Nah, firman Tuhan tidak boleh menyimpang dari pandangan kita. Kita yakin ini berbicara tentang mata hati kita, fokus kepada pikiran kita, tetapi kita tidak bisa melakukan itu jika kita tidak menyimpan firman itu secara fisik di depan mata kita. Makanya kenapa bacalah firman, renungkanlah firman itu siang dan malam. Nah, kita dapat merenungkan apa yang tidak kita ketahui kalau kita tidak pernah membacanya. Jadi kita harus membacanya, mengerti dan merenungkan. Saya sering merenungkan firman. Kadang-kadang ini artinya apa ya? Mau tidur itu saya terus tanya gitu. Oh, ini artinya apa ya? Kalau merenungkan ini seperti ini. Kalau ada hal-hal lain, berjaga itu bagaimana ya? Nah, kita bisa bertanya tentang pergumulan apapun yang ada di dalam kehidupan Bapak Ibu. Lihat firman-Nya, semua ada cara-caranya. Semua ada hal-hal yang patut kita teladani, yaitu kebenaran firman. Sebab firman Tuhan memberikan kehidupan rohani dan jasmani kepada kita. Firman Tuhan secara fisik akan menghasilkan kesehatan di dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu terus berjaga-jaga, terus berwaspada, terus hati-hati. Ada 3 cara untuk berjaga-jaga dan berhati-hati untuk melawan musuh. 1, saya dapat melawan dengan tetap teguh di dalam iman dan mengetahui apa yang saya yakini. Nomor 2, saya dapat melawan musuh dengan menyerahkan diri saya kepada Tuhan dan semua yang telah disediakan bagi saya di dalam Kristus. 3, saya dapat melawan musuh melalui komunikasi
kita, yaitu perkataan kita, yaitu otoritas yang telah Tuhan berikan kepada kita, supaya kita bisa melawan musuh. Amin Bapak Ibu. Jadi seluruh hidup kita harus dikuasai dan dikendalikan oleh apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Dan sangat sedikit orang Kristen membiarkan firman menghalangi apa yang mereka yakini. Jadi kita harus hati-hati terhadap penghalang-penghalang, terhadap masalah-masalah yang menghimpit firman. Firman Tuhan akan memberi kita arahan dan menunjukkan apa yang perlu kita lakukan. Dan banyak orang tersandung hari ini karena mereka tidak memiliki firman Tuhan. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Pengetahuan apa? Akan firman. Jadi Bapak Ibu, kita percaya hari ini Bapak Ibu telah belajar bagaimana berjaga-jaga, waspada dan berhati-hati. Amin. Jadi kita akhiri ya Bapak Ibu untuk firman pada pagi hari ini, dan saya percaya apa yang telah saya sampaikan itu ada di dalam hati Bapak Ibu untuk terus berjaga, waspada, hati-hati. Pakailah firman Tuhan, karena itulah senjata kebenaran yang Tuhan berikan atas setiap kita, dan berdoalah karena ada Roh Kudus juga di dalam diri kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang menyegarkan kami pada pagi hari ini, firman-Mu yang memberikan arahan, firman-Mu yang memberikan kekuatan atas setiap kami. Biarlah kami terus mengimani apa yang menjadi janji-janji-Mu, apa yang menjadi hal-hal yang harus kami lakukan. Biarlah firman itu tinggal tetap di dalam kami Tuhan, sehingga kami mengikuti jalan-jalan kami seperti apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bila setiap kami yang ada di dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan, Engkau yang mengerti keadaan mereka semua. Pagi hari ini kalau ada yang sakit, Tuhan sudah sembuhkan, karena kesembuhan sudah ada di dalam diri-Mu. Terima kasih Tuhan, apapun yang mereka gumulkan, Tuhan akan memberi jalan keluar itu semua. Dan apa yang dikerjakan tangan mereka, Tuhan jadikan berhasil. Terima kasih, kami bersyukur, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu terbatas, tetapi roh yang ada di dalam mereka tidak terbatas, karena itu adalah roh-Mu. Terima kasih, kami bersyukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus